Halo, nama saya Mario Adi Respisero dari Prodi Manajemen FEB dengan NIM 20D1 0120. Di sini saya akan menjawab pertanyaan Bapak dosen agama tentang kematian. Nomor 1. Pendapat narasumber tentang kematian mendorong seseorang untuk hidup sempurna. Tentu saja itu disertai dengan paham bahwa kematian itu adalah titik puncak manusia mengambil keputusan yang terakhir. Ini maka orang akan berusaha dalam kematian itu mengambil keputusan yang baik atau yang sempurna, lalu yang bisa menyatukan manusia dengan ilahi. Maka kalau dikatakan bahwa kematian itu adalah tidak sempurna, itu dia berharap bahwa orang-orang sungguh memahami kematian itu sebagai keputusan terakhir untuk menyempurnakan hidupnya. Kesempurnaan hidup kita adalah bersatu dengan ilahi, dengan energi besar, bersatu dengan sebutan apapun namanya. Nomor 2. Apa arti kemanusiaan yang harmonis menurut beliau? Menurut beliau, arti kematian yang harmonis adalah manusia yang meninggal dengan cara wajar, atau istilah dia adalah harmonis dalam arti tidak aneh. Aneh manusia itu dalam hidupnya. Nah, akibat untuk berjiwa yang harmonis adalah dia akan lebih enak untuk masuk ke alam baka, karena semasa hidupnya mereka tidak pernah dendam, tidak pernah iri dengan orang lain. 3. Apa arti kematian yang tidak harmonis? Menurut beliau, arti kematian tidak harmonis adalah manusia yang meninggal dengan cara tidak wajar, atau semasa hidupnya tidak tenang, atau juga banyak masalah, dendam terhadap sesama manusia, dan juga kecelakaan. Nah, akibatnya kematian tidak harmonis adalah mereka itu akan lebih susah masuk ke alam baka. Nah, akibatnya dia akan melambrang terlebih dahulu. Nomor 4, yaitu menurut Alkitab, alam baka dan alam fana. Alam fana, Yakobus 4 ayat 14. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Alam baka, 2 Raja-Raja 2 ayat 11. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi yang memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. 5. Apa yang manusia lakukan agar mendapatkan keselamatan sejati? Pertama-tama, kita harus menyadari terlebih dahulu kalau kita semua adalah manusia berdosa dan kita tidak dapat menebus dosa kita sendiri. Coba bayangkan seberapa banyak kita berpikir negatif sepanjang hari. Sudah seberapa besar dosa yang kita lakukan, hanya oleh karena itu kita butuh penebusan akan semua dosa kita, dan penebusan yang dimaksud di sini adalah penebusan yang hanya dari Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana cara memperoleh penebusan yang dari Yesus Kristus? Caranya adalah dengan percaya kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Ya, Tuhan Yesus Kristus sudah menawarkan keselamatan kekal pada semua umat manusia. Pertanyaannya adalah, apakah kita menerima atau bahkan menolak keselamatan ini? Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniai anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi setiap orang yang percaya kepada Kristus berarti sudah ditebus dan memperoleh jaminan keselamatan kekal. Berapa kali kita diselamatkan? Jawabannya adalah 1 kali. 1 kali kita bertobat dan percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan yang Juru Selamat, maka 1 kali juga kita memperoleh keselamatan. Terima kasih.